Halo, assalamualaikum semuanya, sahabat UMKM, Forum UMKM Kabupaten Bogor tentunya ya. Baik, kembali lagi bersama kita di channel YouTube kita Silaing UMKM, yakni Silaturahmi Keliling. Iya. Baik semuanya, sebelumnya jangan lupa ya, biasa like, comment, share, jangan lupa di subscribe juga untuk channel YouTube kita supaya nanti bisa maju pesat berkembang membawa nama-nama dan produk-produk Forum UMKM Kabupaten Bogor. Oke baik, kali ini sudah bersama saya ada Ibu Dr. Rini Kusumawati SPMM. Beliau sebagai Kabid Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bogor di Bapeda Litbang. Wilujeng Sumping Ibu. Iya, Wilujeng Sumping Mbak Santi. Alhamdulillah. Makasih sudah diundang di YouTube Forum UMKM ya, Kabupaten Bogor. Betul, programnya kita kali ini Silaing Bu. Silaing, Silaing itu keren loh. Keren. Singkatan dari Silaturahmi Keliling. Silaturahmi Keliling. Wow, betul, hebat sekali. Ya Bu, gini nih, kami ada sedikit pertanyaan, sedikitnya tapi ya 5 kali ya Bu ya, boleh ya Bu? Boleh, banyak juga boleh kok. Oke. Jadi gini Bu, dari tadi pagi saya lihat ya, itu rame banget musiknya, terus orang-orangnya juga tertib banget dari atas sampai ke lantai dasar bawah itu ya Bu. Itu sebenarnya ada acara apa sih? Iya, jadi hari ini kita Bapeda Litbang Kabupaten Bogor memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-539 ya. Kemarin seperti kita ketahui tanggal 3 Juni tahun 2021 ini Kabupaten Bogor berusia 539 tahun. Wow, ya. luar biasa. Jadi sejak tahun 1482 sampai sekarang tahun 2021. Dan untuk itu kami tidak tinggal diam, Bapeda Litbang Kabupaten Bogor ingin berpartisipasi dengan mengadakan bazar ya, diantaranya oleh UMKM Kabupaten Bogor dan para inovator Kabupaten Bogor. Nah betul sekali Bu, tadi pada saat saya masuk nih ke ruangannya Bu, saya lihat ternyata tidak hanya forum UMKM Bu yang hadir ya. Jadi kan biasanya saya mendengar informasi nih Bu, kalau bazar-bazar itu tiap bulannya kan hanya menggandeng dari Koperasi Simpel Bapeda Litbang ya, bersama forum UMKM Kabupaten Bogor. Itu kan kuliner-kuliner semua gitu. Tapi tadi yang bisa mencuri perhatian saya Bu, itu kok ada kayak semacam katanya pameran inovasi ya. Nah, di sini boleh dong Bu Rini ya, bisa dijelaskan ke kita, ke sahabat-sahabat YouTube-nya kita di Silaing UMKM, apa sih yang ada di depan yang aneh itu Bu, tapi luar biasa. Silakan Ibu. Iya. Baik, jadi para pemirsa semua ya, bahwa Kabupaten Bogor itu sangat banyak inovatornya. Inovatornya tidak hanya dari UMKM saja, juga dari mulai SMP. Jadi pada kali ini kami ingin memperlihatkan bahwa kita Kabupaten Bogor juga punya banyak inovasi di Kabupaten Bogor. Contohnya hari ini diwakili oleh ada SMP yang sejak kecil sudah berinovasi loh. SMP 1 Cibinong misalnya. Dia menciptakan hand sanitizer itu dari campuran dari daun sirih, daun serai dan daun lidah buaya. Dan ini produknya itu anak SMP yang menciptakannya. Karena terkait pandemi, di mana pandemi ini kan menimbulkan ide baru ya, orisinalitas, bahwa banyak dibutuhkan hand sanitizer. Nah, anak-anak SMP 1 Cibinong menciptakan itu dan mereka sudah menjualnya. Tadi dengan harga 10.000 sudah berjalan 1 tahun di Kabupaten Bogor. Jadi tidak hanya bisa menciptakan, tapi juga bisa menjual, sehingga bisa buat uang jajan lah mereka seperti itu. Itu anak-anak SMP, anak SMP ya, Bu, ya? gitu. Dan ini adalah milenial muda Kabupaten Bogor yang benar-benar harus didorong. Dan ini UMKM Kabupaten Bogor juga harus menangkap peluang ini, bahwa anak muda juga bisa dirintis untuk menjadi UMKM di Kabupaten Bogor. Itu salah satunya ya, Mbak Santi. Kemudian yang kedua itu ada dari misalnya dari SMA, SMK Insan Kreatif. Nah, itu mereka menciptakan namanya Smart Kandang Yes Go Green OK. Wow, apa itu Bu? Smart Kandang Yes Go Green OK. Jadi Sky Go. Nah, ini juga
ciptaan dari mereka untuk menciptakan kandang. Jadi kalau kita kan misalnya peternak ya, punya ayam. Terus kalau kita mau jalan-jalan, mau weekend keluar kan kadang terkendala dengan harus ngasih makan ayam, harus mengganti kotoran ayam. Kepikiran nanti ya Bu ya. Iya, kepikiran. Terus kemudian harus bayar orang untuk mengurus itu semua. Nah, dengan adanya ciptaan Smart Kandang Yes ini, mereka tidak perlu repot-repot, hanya pakai iPhone, pakai smartphone. Jadi dari manapun, dari pantai kita bisa lihat, oke sekarang sudah waktunya ayam makan, misalnya begitu. Tinggal klik, nanti pakannya sudah langsung masuk. Kemudian sekarang ganti kotoran kandang. Tinggal klik, berganti kotorannya dengan yang dibersihkan oleh otomatis. Oh iya Bu? Iya, Wow, seperti itu. Itu inovasi keren, yang luar biasa, keren. yang bisa ditangkap oleh UMKM dan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Lanjutnya, sekarang kan misalnya di ayam itu takutnya banyak pencuri atau hewan ya. Nah, kalau ada orang yang bergerak di sekitar kandang atau misalnya ada binatang-binatang buas yang mau memangsa ayam, itu ada remote-nya, ada remote dan lampu tit gitu aja. Akhirnya berbunyi kayak alarm. Wih, Nah, sehingga mereka bisa tahu oke, berarti ada pencuri dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka bisa mendeteksi seperti itu. Jadi smart kandang, karena smart kandang itu dia smart. Jadi dia bisa mengganti kotoran secara otomatis dari manapun kita lagi santai-santai di luar, kemudian memberi pakan ikan secara teratur sesuai dengan jamnya. ikan tuh Bu. Ayam, masalah ayam, okay. Ikan ayam maksudnya. Kemudian juga untuk keamanan. Kemudian juga kalau sudah malam, otomatis nanti lampunya nyala, kita bisa nyalakan lampu dan ada hordeng tertutup. Jadi tertutup si ayam itu sehingga tidak dia merasa aman lah, tidak terlihat dari luar. Itu contoh dari inovasi SMK Insan Kreatif, salah satu contoh. Dan masih banyak lagi di Kabupaten Bogor milenial muda yang begitu banyak kreativitasnya dan inovasinya yang bisa dikembangkan untuk cikal bakal UMKM di Kabupaten Bogor. Iya betul Bu, luar biasa. Iya. Saya mendengarnya sampai merinding Bu. Iya. Sampai ada yang secanggih itu, padahal itu yang dihasilkan oleh atau yang diinovasikan anak SMA ya. Itu luar biasa. Dan luar juga biasa. Selain itu juga speechless Bu saya Bu. Iya. Kemudian ini atapnya tidak pakai ini tapi pakai surya. Jadi penerangannya tidak pakai listrik tapi pakai tenaga surya. Itu juga kelebihan-kelebihannya. Tapi gimana Bu itu kalau malam hari? Jadi dia otomatis nanti ada tirai yang menutupi. Jadi tinggal sudah jam 6 langsung tekan dari manapun bisa. Terkait pakai HP. penerangannya? Yes. Dari penerangannya nanti nyala sendiri lampunya. Jadi sudah otomatis sehingga apapun tidak perlu mengontrol ke kandang, tapi sudah otomatis dia tinggal mencet tombol dan bisa ngontrol dan bisa pakai seperti CCTV seperti ini ya. Jadi bisa kelihatan bahwa oke, ini ada gangguan nih dari binatang buas yang mendekati, misalnya dari anjing atau apa yang itu terdeteksi seperti itu. Wow. Itu anak SMA. Wow, luar biasa. Iya. Udah berpikirnya gini Bu, ini kayak zaman Doraemon ya. Iya, Ternyata tinggal betul klik. ya. Iya. Ada ya Bu ya. Iya. Keren. Inovasi itu berawal dari mimpi kadang-kadang. Berawal dari yang nggak mungkin malah sepertinya jadi mungkin, karena kita anak muda itu kan bebas. Dia tidak terbatas ya, nggak seperti mungkin generasi kita ya zaman dulu mikir ini takut, mikir itu takut seperti itu. Tapi kalau anak muda sekarang dia bebas-bebas aja, dan sekarang generasinya iPhone, generasinya smartphone, sehingga dia bisa mengaplikasikannya. Nah, yang ketiga adalah kategori perguruan tinggi. Ini ada IPB, ada UIK, contohnya saja salah satunya yang hadir pada saat pameran inovasi hari ini. Nah, UIK menciptakan banyak sekali inovasi. Contohnya misalnya yang Smart Infus. Jadi kalau di rumah sakit kan kalau infus kita misalnya di infus kemudian kalau udah mau habis kita sibuk cari perawat kan. Pencet bel atau enggak, "Bu, Mbak, ini habis infusannya." Nah, ini tidak usah, dia otomatis terkontrol. Jadi infusnya sudah mau habis, akhirnya sudah otomatis nyala lampunya dan di komputer terlihat bahwa infusnya kamar B lantai sekian sudah habis. Wow, Sehingga makanya dibilang Smart Infus ya. Smart Infus itu contohnya. Jadi memudahkan para perawat di puskesmas ataupun rumah sakit untuk mengontrol bagaimana pasien itu kalau infusannya habis. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, ada inovasi namanya e-tracking. E-tracking dari UIK. Ini menang, mereka kemarin tahun 2020 mereka juara 1, 2, 3 di Kabupaten Bogor, gelar inovasi daerah Kabupaten Bogor. Wow, Kabupaten Bogor. Jadi keren, juara 1, 2, 3 itu diraih oleh UIK.
yang mungkin orang nggak memandang ya, tapi ternyata mereka bekerja keras untuk menciptakan inovasi dan alhamdulillah diapresiasi. Jurinya bukan dari kita loh, dari LIPI, dari Puspitek, dari IPB dan dari luar lah, pokoknya tidak ada dari juri dari pemerintah Kabupaten Bogor supaya netral seperti itu. Oke, luar biasa. UIK ini Mbak, itu dia punya inovasi e-tracking. Nah, e-tracking ini adalah inovasi untuk para pemandu wisata di Kabupaten Bogor. Oke. Contohnya kan UMKM juga banyak ada di wisata ya. Desa wisata. Iya, betul. Ya. Nah, jadi dia punya inovasi bagaimana kalau misalnya ada wisata di Kabupaten Bogor tuh ada apa aja? Oh, ada A, B, C sampai Z. Di kecamatan mana saja? Nah, kemudian kalau saya mau menuju misalnya ke kampung budaya, misalnya klik kampung budaya. Nanti kalau kita posisi di mana? Oh, di sini dia bisa memperkirakan seperti Google Map. Oh, sekian jam ke sana. Oh, berapa kilometer sampai ke sana. Okay. Sampai di sana dia sudah punya map denah lokasi. Oh, kalau saya masuk ke pintu gerbang atau sebelumnya dia tahu oh harganya sekian, bisa booking sekian, kemudian juga fasilitasnya apa saja. Apa saja wahana yang ditawarkan di wisata tersebut. Nah, kemudian ketika masuk gerbang lalu ditunjukkan lagi oleh tracking itu. Kamu mau kemana? Ke alat tradisional kah? Ke sini kah? Ke sini sudah ada. Termakan, oh saya supaya nggak bolak-balik nanti kayak muter sana balik sini kan gitu kan, seperti itu. Dia sudah tahu, oh saya akan ke sini dulu. Saya pengen makan di sini dulu. Saya pengen ini sini dulu. Jadi semua sudah ada. Jadi ini sangat bisa diaplikasikan di seluruh desa wisata di Kabupaten Bogor. Keren, inovatif sekali. Itu milenial muda loh, milenial muda Kabupaten Bogor. Jangan anggap enteng milenial muda Kabupaten Bogor itu, luar biasa. Luar biasa. Oke Bu, dari tadi saya mendengar ada yang smart infuse ya kan, ada e-tracking, terus ada smart kandang. Wih, itu luar biasa Bu. Nah, yang saya mau tanya Bu, ada yang mencuri sedikit perhatian saya, ada yang mencuri mata saya dari tadi memandang Ibu nih ya pada saat Ibu menjelaskan. Saya mau tanya, boleh ya Bu? Boleh. Apa sih Bu yang dipakai di sini Bu? Kok saya jadi gemas pengen lihat gitu, itu apa sih? Apakah itu produk inovasi juga ataukah salah satu produk apa dari yang tadi Ibu paparkan gitu kan? Boleh dong Bu dijelaskan. Baik Mbak Santi, jadi ternyata kelihatan juga ya saya pakai topi. Jadi ini adalah produk inovasi dari masyarakat, dari ibu-ibu. Jadi tidak hanya anak-anak SMP, anak-anak SMA, SMK ataupun mahasiswa dosen yang bisa berinovasi, tapi ibu-ibu juga bisa loh Mbak Santi, dan tidak susah ya. Contohnya adalah ini yang saya pakai. Ini adalah produk EcoPrint, termasuk topi dan juga masker. Jadi masker ini dan topi dan juga ada outer, tadi saya juga beli ya. Itu produk dari inovasi ibu-ibu di Kabupaten Bogor. Caranya mudah sekali karena kita tidak perlu susah ya. Jadi kalaupun ibu mau belajar bisa banget ya. Bisa banget. Cuma 2 jam loh belajarnya. 2 jam? 2 jam dan dapat menguntungkan. Wow. Bisa jadi pemasukan lah buat keluarga, apalagi saat pandemi kayak begini ya Mbak Santi ya. Betul. Ini kan benar-benar butuh keuangan yang cukup ya, karena kita susah ya, ekonomi sedang sulit, kemudian juga pemasukan berkurang. Ini dari daun-daun, dari bunga, hanya cukup ditempelkan saja ke kain, kemudian dimasak dan dipolas seperti ini. Oh, jadilah ini. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Ini bisa dipakai dengan masker. Tuh, kembaran sama topi kan, kembaran sama outer. Pakai sepatu juga bisa. Tadi saya juga beli sepatunya itu pakai motif jadi EcoPrint. Daun gitu juga, Bu? Daun juga, daun, bunga dan biji juga bisa. Biji? Iya. Oh, ya. Jadi tinggal ditempelkan, digeprek seperti itu, dipanaskan. Cara belajarnya mudah sekali, hanya 2 jam. Wow. Jadi 2 jam dan tidak butuh peralatan yang cukup canggih. Jadi di dapur juga bisa. Wah, luar di dapur biasa. juga bisa. Jadi bener-bener itu dari daun, dari bunga atau dari biji ditempel-tempel kayak gitu, terus nanti dimasak. Tahu-tahu udah warnanya begitu. Enggak pakai warna-warna apa gitu. Tidak. Jadi tidak pakai apa gitu. Tidak. Jadi ini ramah lingkungan, tidak pakai pewarna buatan ataupun kimia, sehingga dia juga bisa kita mengurangi pencemaran di muka bumi ini. Seperti itu. Makanya namanya tadi EcoPrint ya. Jadi di-print dan ditempel di ini, bisa juga di kulit domba, di kulit sapi ataupun apa buat taplak meja, buat hantaran gitu ya, buat
macam-macam. Jadi kita produknya tidak hanya outer atau baju atau mukena atau tas. Tadi saya sudah berfoto-foto dengan tas, dengan mukena dan sebagainya. Alhamdulillah bagus-bagus sekali. Luar biasa ibu-ibu. Iya sih Bu. Tadi saya lihat pada saat di ruang inovasi tersebut ya Bu ya. Itu kok ada kayak sepatu tapi ada bunga-bunganya. Gimana ngegambarnya? Saya pikir digambar Bu ya. Ternyata itu pakai daun dan luar itu unik biasa sekali. Jadi kalau kita bangga akan produk Kabupaten Bogor dan kita ingin tidak mengotori lingkungan kita, kita pakailah Ekoprint karena dari mulai atas, dari mulai topi, dari mulai masker, baju sampai sepatu, sendal itu bisa pakai Ekoprint. Wow, keren. Dengan motif-motif juga memang bisa saya lihat sendiri kayaknya limited edition ya Bu ya. Tidak yang kayak pabrikan yang pasaran. Pasaran-pasaran. Kita bisa request Mbak Santi, bisa request. Oh, saya pengen daun ini, kayaknya daun ini bagus deh. Jari-jarinya request daunnya ini. Wow. Kita kumpulkan daun, kasih ke inovatornya ini kemudian nanti dia menciptakan, dia akan, jadi itu adalah inovasi yang unik karena tidak semua punya dan berbeda. Kita punya beda sendiri dari yang lain. Nah pertanyaannya Bu, apakah bisa semua daun Bu? Bisa. Jadi tinggal prosesnya saja. Mungkin daun yang ini butuh waktu yang lebih lama, daun yang lain lebih cepat dan sebagainya. Keren. Jadi makin penasaran nih ya. Pemirsa nih pokoknya wajib nanti kalau misalkan kita ada kolaborasi lagi ya Bu ya. Amin ya. Harusnya nih Ekoprint ini luar biasa nih. Dari yang tadi Ibu paparkan, mulai dari outer, sepatu, jadi pengen belanja kalau perempuan Bu. Iya, untuk mukena bisa dan sebagainya. Itu dari ibu-ibu. Ada lagi dari tadi saya melanjutkan dengan UIK ya. Setelah UIK itu ada IPB juga. Dia rumput laut. Nah, itu hanya salah satu contoh dari beribuan inovasi di IPB ya. Rumput laut ini bisa tadi macam-macam. Kita kan perempuan ya, bisa kayak Mbak Santi udah mulus banget ya, bisa pakai facial, bisa untuk laki-lakinya pomade ya. Jadi bisa rambutnya tuh walaupun kita main bola mau lari-larian tidak bergoyang sedikit Bu. CR7 pokoknya keren dan tapi itu aman, tidak dari bahan kimia. Kemudian buat hand body lotion, kemudian juga buat masker, scrub dan sebagainya, itu banyak sekali dari rumput laut. Jadi selama ini rumput laut yang kita lihat kan kadang untuk keripik ya, untuk makanan, untuk kue, untuk permen gitu ya. Nah sekarang sudah bisa digunakan untuk make up, kecantikan. Jadi buat kulit kita ya Bu ya. Buat kulit. Jadi tadi ada krim pagi, krim siang, kemudian hand body lotion untuk facial, masker dan sebagainya, dan juga tadi pomade tadi itu sudah ekspor ke mancanegara. Oh berarti untuk aman lain semuanya udah teruji ya Bu ya? Sudah teruji oleh BPOM dan sebagainya, dan mereka dan sudah BPOM juga? Sudah halal juga. Keren, wow luar biasa Bu. Dan harganya terjangkau, sangat terjangkau. Jadi tadi kalau tidak salah masker itu 15.000, kemudian krim hanya 25.000 dan sebagainya, tidak mahal, terjangkau. Ya ampun, itu surganya buat perempuan. Aduh Ibu, tepuk tangan sekali lagi dong. Ternyata luar biasa ya. Di Kabupaten Bogor tidak hanya forum UMKM dari segi kuliner atau jajanan ya. Ternyata wah luar biasa, inovatif banget. Inovatornya, hasil kreasinya keren-keren ya. Mau tahu lanjutannya pokoknya selalu stay tune terus ya di channel YouTube kita di Silaing UMKM ya. Bu, nanti ya ini kalau kita ada program kolaborasi lagi, saya pengen dong belajar Ekoprintnya yang kata Ibu tadi bilang 2 jam 2 ya Bu jam ya. saja. Cukup 2 jam siap. Yang penting inovasi tiada henti. Wah luar biasa. Oke, baik kalau gitu Ibu, terima kasih. Alhamdulillah Bu Rini ya sudah bisa membersamai kita semua. Namun ini ada pertanyaan pamungkas Bu. Boleh. Ya, pertanyaan pamungkas dari kami adalah untuk kedepannya, untuk pagelaran atau pameran inovasi ini, apakah akan berlangsung tiap bulannya kah? Atau per tahun lagi? Atau nunggu lagi nanti pada saat hari jadi Bogor atau gimana Bu? Boleh Ibu paparkan? Iya, baik pemirsa semua, jadi pameran inovasi daerah ini kami akan jadwalkan setiap bulan ada di Bapedalitbang atau mungkin tersebar bergantian di kecamatan supaya mendekatkan kepada kecamatan. Kita ingin juga mempublikasikan kecamatan di Kabupaten Bogor, ini potensinya apa? Oh kecamatan A, potensinya
inovasinya adalah ini. Inovasi apa saja kita ingin sosialisasikan ke masyarakat. Jadi tidak hanya berhenti di sini, ini baru awal dari semuanya. Inovasi semua dari Kabupaten Bogor. Keren sekali, big applause dong buat Ibu Dr. Rini Kusumawati SPMM sebagai Kabid Penelitian dan Pengembangan dari Bapeda Litbang Kabupaten Bogor. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini yang luar biasa. Dan untuk seluruh pemirsa yang menonton YouTube kita, jangan lupa seperti biasa ya, di like, di komen, di share, dan di subscribe ya, supaya nanti bisa makin berkembang, makin maju untuk membawa Forum UMKM Kabupaten Bogor. Forum UMKM Kabupaten Bogor, maju bersama, luar biasa. Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Oke, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.